pada video kali ini, saya akan berbagi atau sharing kepada teman-teman yang menyukai bunga kemboja untuk bagaimana sih hari ini tuh cara kita memperbesar bonggol dari tanaman kemboja itu sendiri. Nah, saya ingin menceritakan yang saya alami. Setelah itu nanti akan saya ceritakan apa-apa saja tips-tips yang akan coba teman-teman lakukan di rumah. Mungkin juga akan menyesuaikan dengan kondisi teman-teman yang ada di rumah. Nah, di rumah saya mencoba memperbesar kemboja itu dengan cara bagaimana yang pertama melakukan pemangkasan terhadap dahan-dahan bagian atasnya. Karena di sini kita akan memprogramkan bonggolnya itu besar terlebih dahulu, teman-teman. Sebelum tanaman itu besar, kita harus programkan terlebih dahulu. Jadi bagaimana sih program bonggol itu? Jadi teman-teman harus sering merutinkan memangkas bagian atasnya agar tanaman itu nanti akan fokus kepada proses pembesaran bonggolnya. Sebagai contoh, hari ini saya sudah baru saja menstek pucuk daun kembojanya, dan ini saya akan proyeksikan, akan dilakukan proyeksi untuk pembesaran bonggol. Jadi bisa dilihat bahwa bagian atas daunnya sudah saya buang dan sudah saya perbanyak dengan cara stek. Yang bagian bawah memang tidak ada daun karena akan fokus kepada proses pembesaran bonggol. Jadi treatment ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memproyeksikan hormon-hormon yang ada pada tanaman ini, yang diserap oleh tanaman ini nanti ke depannya akan difokuskan untuk memperbesar bonggolnya, bukan untuk memfokuskan memperbanyak daunnya. Sehingga kalau mungkin banyak daunnya, maka itu akan memperbanyak hormonnya lari kepada daun, lari kepada bunga, dan lain-lain. Jadi kita akan proyeksikan hormon-hormon yang ada di tanaman ini untuk memperbesar bonggolnya. Sebagai contoh, ada yang sudah saya sudah beberapa kali lakukan treatment pembesaran bonggol. Ini bisa dilihat ya ukuran besarnya. Kalau dijengkal kira-kira sejengkal saya atau panjangnya lebih kurang, tingginya itu 18 cm lah lebih kurang. Jadi bisa dilihat bonggolnya terbentuk ya, dan ini melalui proses pemangkasan daun bagian atas karena akan diproyeksikan untuk itu. Selanjutnya, untuk mendapatkan bonggol yang besar, teman-teman juga harus melakukan treatment yang lain. Dengan cara apa? Teman-teman perlu menanam tanaman ini di media yang cukup remah. Media yang remah itu apa? Ya, kalau saya di rumah praktekkan dengan media yang terbuat dari kompos yang dibuat sendiri, dan juga hasil pembusukan kotoran sapi. Nah, jadi tanah yang diciptakan dari hasil pembusukan kotoran sapi itu saya ambil dan saya jadikan media tanam untuk menanam kemboja ini di pot. Lalu kemudian saya juga mencampurkan media tanam itu dengan apa? Ini dia. Ada media tanam yang saya gunakan untuk di media tanam kemboja. Sebenarnya ini berlaku juga saya praktekkan untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Campuran arang sekam dan juga tanah yang berasal dari kotoran sapi yang telah membusuk. Nah, jadi cukup bagus. Dari kotoran sapi terdapat pupuk hijau yang sudah terdekomposisi dengan baik, ditambah dengan arang sekam yang membantu nanti kondisi tanahnya ini akan semakin remah. Kenapa kondisi tanah yang remah itu berfungsi sebagai penunjang untuk memperbesar bonggol tanaman kemboja, teman-teman? Yang pertama, kenapa? Saat tanaman itu ditanam, tanah berfungsi sebagai tempat ia berpijak, tempat ia berdiri, dan tempat menyerap unsur hara. Jadi tanah itu menjadi tempat tumbuh dan kembangnya tanaman. Sehingga apa? Jika kondisi tanah yang padat akan menyebabkan terjepitnya bagian pangkalan batang tanaman itu sendiri, sehingga bagian batang pangkal bawahnya tadi tidak akan dapat bertumbuh kembang dengan baik. Nah, apabila kita kondisikan media tanamnya, media tanam yang remah, artinya media tanam yang remah ini tadi akan mudah
untuk diterobos oleh bagian pangkal batang bawah yang kita proyeksikan untuk dijadikan bonggol, itu lebih mudah untuk menerobos tanah itu tadi dan membentuk bonggol dengan sendirinya dari hari ke hari. Itu dia teman-teman. Nah, jadi mungkin di beberapa tempat yang lain saya sharing juga dengan petani-petani atau penanam tanaman hias juga, yang khususnya Kamboja suka dia. Di tempat kawan-kawan juga biasanya menerapkan tanaman itu ditanam dengan media yang remah. Kalau di tempat mereka bisa menggunakan pasir ya, dengan komposisi pasirnya itu media tanamnya ya, komposisinya itu 3:1, 3:1:1. Nah, 3 pasir, kemudian 1 kompos, dan 1 lagi bisa dengan arang sekam atau arang mentah juga boleh gitu. Jadi biasanya di setiap daerah petani-petani atau perajin yang suka dengan tanaman hias Kamboja itu memang melakukan treatmentnya pribadi di rumah begitu ya. Jadi itu hasil sharing. Atau juga bahkan di beberapa tempat ada pengrajin bunga itu dia menimbun bagian pangkal batangnya ini dengan biji kapuk begitu ya. Biji kapuk itu tadi ditimbun ya, karena biji kapuk cukup untuk menutupi bagian atas media tanam yang diharapkan nanti dapat menjaga kelembapan tanah, sehingga biji kapuk selain menutupi itu tadi menjaga evaporasi, juga akan dapat membuat bagian batang bawah ini tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik dan bisa menerobos dengan baik dalam proses pembesaran nanti, pembesaran bonggol. Nah, jadi itu teman-teman. Yang ketiga, setelah pertama tadi melakukan pemangkasan, yang kedua dengan menggunakan media tanam yang cukup remah, yang ketiga saya mencoba untuk jika tidak menggunakan media yang cukup remah atau menjaga bahwa media tanam ini akan padat dengan di waktu hari ke hari, karena kalau kita akan mengganti media tanam ini sering-sering juga mungkin barangkali kalau di rumah cukup sulit ya, repot lah begitu ya. Nah, jadi kita coba mentreatmentkan dengan cara membuka atau mengues-ngues, menyisihkan tanah yang berada di bagian pangkal batang ini, separuh dari bagian batang yang tenggelam ini, untuk timbul ke permukaan agar bagian yang tersisa atau bagian yang keluar di atas itu lebih 50% lebih mudah untuk dalam proses pembesaran bonggolnya. Seperti itu. Sehingga bagian bawah ini tidak memang saya penuhkan ditutup dengan tanah, dibiarkan bagian atasnya itu untuk terbuka, dan kita akan dapat mengontrol bonggol ini menjadi besar tahap demi tahap. Saya rasa itu beberapa hal yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman pencinta Kamboja. Bisa dilihat ya, kondisi Kamboja yang di pot saya ini mungil, tapi bonggolnya sudah cukup besar dan kelihatan kokoh di dalam pot ini. Saya rasa itu teman-teman, silahkan dicoba di rumah dan bisa melihat sharing-sharing yang lainnya terkait sharing bagaimana memperbesar bonggol ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta apabila perlu berikan komentar terbaik Anda di video kali ini dan beri saran saya untuk berikutnya membuat video apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.